Kunjungan perdana penguasa Belanda ke Indonesia, Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard. Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada 23 Januari tahun 1595. Delegasi dagang ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun, selama Belanda menjajah negara kolonialnya, tidak pernah sekalipun raja ataupun ratu Belanda yang menginjakkan kakinya di tanah Hindia. Para penguasa Eropa bagian barat itu hanya mengandalkan seorang gubernur jenderal. Barulah pada masa kepemimpinan Ratu Juliana, Belanda mulai membuka diri kepada Indonesia. Jalinan kerjasama antara Indonesia dan Belanda dimulai sejak tahun 1966. Ratu Juliana naik tahta menggantikan ibunya, Ratu Wilhelmina, pada 27 Desember tahun 1949. Ratu Juliana secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda kepada Ketua Delegasi Indonesia, Muhammad Hatta. Hubungan Indonesia dan Belanda semakin harmonis manakala rombongan Presiden Soeharto untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Belanda pada tahun 1970. Lawatan kenegaraan tersebut menjadi salah satu momen terpenting dalam sejarah. Dengan perasaan penuh kegembiraan kami menyambut kunjungan yang mulia sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama berkunjung ke Nederland, ucap Ratu Juliana. Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard mendarat aman di Bandara Kemayoran pukul 13 WIB dengan pesawat jet Constellation DC-8. Ribuan orang datang memadati Kemayoran termasuk para pejabat pemerintah. Presiden Soeharto bersama Ibu Negara menyambut langsung keduanya di kaki tangga pesawat. Putri Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti, kemudian menyerahkan sebuah karangan bunga kepada Ratu Juliana. Dari Kemayoran, rombongan bergerak ke Wisma Negara. Iring-iringan mobil yang dijaga begitu ketat tidak mengurangi antusias masyarakat untuk melihat Ratu Juliana dan suaminya tersebut. Mereka yang sedari pagi sudah berkumpul akhirnya dapat menyaksikan secara langsung para penguasa Belanda untuk menginjakkan kakinya di Indonesia. Di Istana Merdeka, acara dilanjutkan dengan pertemuan santai antara keluarga presiden dan rombongan ratu. Lalu mereka saling bertukar tanda mata sebagai kenang-kenangan atas kunjungan tersebut. Soeharto memberi 4 gelang emas dan ukiran emas buatan Kendari serta patung Garuda buatan Bali, sedangkan Ratu Juliana memberi benda-benda kristal sebagai hadiah kepada Soeharto. Baik kalangan resmi Belanda maupun Indonesia melihat kunjungan Ratu Juliana ke Indonesia ini sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dalam proses saling dekat mendekati dari kedua bangsa. Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard selama berada di Indonesia mengunjungi banyak tempat. Keduanya pergi ke Kebun Raya dan Istana Bogor, Bandung, Kawah Tangkuban Perahu, Yogyakarta, Candi Borobudur, Rumah Adat Tanah Karo, Danau Toba, dan beberapa objek wisata Bali. Saat kunjungannya di Indonesia, Ratu Juliana dan suaminya tak lupa untuk berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dan pemakaman Belanda di Menteng Pulo. Penguasa Belanda ini juga menyempatkan melakukan kunjungan ke Universitas Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Jakarta diperkenankan untuk hadir dan mendengarkan pidato dari Sang Ratu. Jika kalian masih muda dan sudah tidak percaya pada hari-hari esok, itu tidak baik. Demikian pula, kalau kalian sudah lanjut usia, tapi tidak lagi percaya akan masa depan, itu pun suatu kekeliruan, ucap Ratu Juliana. Ratu Juliana kemudian sampai ke Bandung 29 Agustus setelah berkunjung dari Bogor. Di Bogor mereka mengunjungi Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor. Saat di Bandung, Ratu disambut oleh Wali Kota Bandung R. Asjunjunan dan Ketua DPRD Kodya Bandung Irawan Sarpingil. Rombongan lalu diarahkan ke kantor gubernuran. Di kantor gubernuran, Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard menyaksikan pertunjukan tari dan pawai kesenian khas Priangan yang dibawakan oleh para seniman dari kabupaten-kabupaten di Jawa Barat. Ratu terlihat senang melihat berbagai sajian yang dipersiapkan pemerintah kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat Solihin Jipai. Di Bandung, Ratu menyempatkan waktu mengunjungi Tangkuban Perahu di Subang, Jawa Barat. Rombongan ini kemudian esok harinya 30 Agustus berada di Yogyakarta. Setelah lawatannya di Bandung, Ratu Juliana beserta Pangeran Bernhard melanjutkan kunjungannya ke Yogyakarta. Sama seperti di Jakarta dan Bandung, di Yogyakarta pun rakyat telah berkumpul di sepanjang jalan untuk memberi sambutan secara langsung kepada Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard. Saat tiba di Keraton Yogyakarta, Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard langsung disambut dengan upacara penyambutan tamu negara.
Pangeran Bernhard terlihat cukup antusias melihat iringan upacara penyambutan itu. Ia lantas mengabadikan momen tersebut dengan kamera miliknya. Saat berada di Keraton Yogyakarta, Sri Sultan mengajak Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard untuk berkeliling keraton. Sri Sultan mengajak Ratu untuk melihat koleksi wayang dan benda pusaka milik keraton. Mereka berkeliling dan Sultan menjelaskan tentang sejarah benda pusaka yang mereka miliki. Selasa sore tamu negara beserta rombongan mengunjungi Candi Borobudur. Ratu Juliana akan berada di Yogyakarta hingga Rabu untuk kemudian meneruskan perjalanan ke Bali sebagai tahap terakhir kunjungan. Wartawan lokal dan asing tak lupa mendokumentasikan lawatan ini. Selama berkunjung di Indonesia sepertinya banyak hal yang menarik perhatian Pangeran Bernhard. Seperti halnya saat kunjungan di Candi Borobudur, ia terlihat sesekali mendokumentasikan momen itu dengan kamera yang dibawanya. Pada 2 September, Ratu Juliana melanjutkan lawatannya ke Bali. Di Bandara Ngurah Rai penyambutan sudah disiapkan oleh pejabat setempat. Tari pendet menjadi tarian penyambutan Ratu. Dari bandara, Ratu beserta rombongan melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi Istana Tampak Siring. Istana Tampak Siring adalah istana yang dibangun setelah Indonesia merdeka. Istana ini berdiri atas prakarsa Presiden Soekarno yang menginginkan adanya tempat peristirahatan yang hawanya sejuk jauh dari keramaian kota, cocok bagi Presiden Republik Indonesia beserta keluarga maupun bagi tamu negara. Selain berkunjung ke Istana Tampak Siring, Ratu dan rombongan juga mengunjungi Pura Agung Besakin. Ketika memasuki area pura, Ratu disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat. Iring-iringan pengawal memayungi Ratu sejak dari bawah anak tangga hingga puncak Pura Besakih berada. Di pura, diadakan upacara penyambutan untuk Ratu dan rombongan. Di Pura Besakih, Ratu beserta rombongan menonton pertunjukan tari Ged Baris. Ratu terlihat tertarik dengan tarian yang dibawakan di pertunjukan itu. Selanjutnya Ratu Juliana mengunjungi pura lain. Kedatangan sang Ratu disambut dengan tarian tradisional khas Bali yang dibawakan oleh beberapa wanita muda. Ketika berada di dalam pura, Ratu menyaksikan pertunjukan tari barong disertai alat musik gamelan. Ratu tampak menikmati pertunjukan ini. Sesekali pejabat Bali menjelaskan tentang tarian ini. Saat Ratu berada di Bali, Pangeran Bernhard melakukan perjalanan terpisah. Ia pergi ke Sumatera untuk mengunjungi Danau Toba. Pangeran Bernhard bersama beberapa rombongan terbang ke Sumatera Utara dengan menggunakan pesawat Hercules. Setibanya di Sumatera, Pangeran Bernhard tampak bertemu dan berbincang dengan Jenderal Acemet Tahir, juga beberapa perwira lain. Pangeran Bernhard beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke Toba. Ia tiba di Karo dengan helikopter. Setibanya di sana mereka disambut oleh Bupati Karo, Kolonel Tampak Sebayang, dan para pemuka masyarakat Karo. Pada waktu itu, rombongan disambut dengan pemberian uisgara atau pakaian adat Karo sekaligus tari-tarian daerah Karo. Pangeran mengungkapkan terima kasihnya atas sambutan yang hangat ini. Saat menerima sambutan terlihat Pastor Licianus Rosol berada di lokasi. Ia merupakan misionaris di Sumatera. Dari Tanah Karo, Pangeran Bernhard melanjutkan perjalanan ke Danau Toba dengan menggunakan helikopter. Ketika berada di Parapat, Pangeran Bernhard menyempatkan untuk berkeliling di sekitar pusat oleh-oleh turis yang berada di sekitar area Danau Toba. Ia terlihat tertarik dengan beberapa barang yang dijual di sana. Sebuah barang berbentuk tongkat menjadi perhatian pangeran. Setelah memilih beberapa barang, akhirnya sebuah tongkat menjadi barang yang dibeli oleh pangeran. Kunjungannya ini menarik antusias warga yang ingin melihat pangeran dari dekat. Danau Toba yang indah, hamparan air yang luas membuat siapa saja takjub atas keindahannya. Selama di Danau Toba, Pangeran Bernhard diketahui mengabadikan momen dengan kamera yang dibawanya. Setelah kunjungannya keliling di Indonesia yang menyenangkan, Ratu dan rombongan pun akhirnya menyudahi perjalanan mereka kali ini. Presiden Soeharto dan Ibu Tien serta duta besar, termasuk di antara sekian pejabat yang mengantar Ratu dan Pangeran di Bandara Kemayoran, mengucapkan terima kasih dan selamat jalan atas kepulangan penguasa Belanda itu. Saat pasangan kerajaan itu meninggalkan Indonesia, Ratu Juliana jelas terharu. Dia mengungkapkan perasaannya sebagai berikut. Kebaikan dan keramahan Anda terutama terlihat di antara para siswa ketika mereka mengucapkan selamat tinggal kepada nenek. Saya menganggap itu sebagai gelar kehormatan, itu sangat menyentuh hati saya. Pangeran Bernhard menambahkan,
bahwa dia dan istrinya belum pernah diterima seperti ini dimanapun di dunia. Ini sangat mengharukan bagi kami. Saya dan istri saya ingin kembali lagi untuk melihat lebih banyak tentang negara dan masyarakat Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.